malam hari ini saya akan bahas istighfar singkat, padat, insya Allah manfaat. Satu ayat, satu hadis. Gak usah banyak-banyak ya. Satu ayat, satu hadis. Jenengan kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini kan babnya sangat banyak. Ya, babnya sangat banyak. Yang menarik, bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin itu kalau kita buka daftar isinya, ya ini saya buka daftar isi nih. Kalau kita buka daftar isi kitab Riyadhus Shalihin, itu bab, bentar, ini kitabnya kekandelan soalnya. Ya, nih. Bab terakhir itu tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman di surga. Itu bab terakhir. Satu bab sebelum terakhir, itu yang dibahas amalannya namanya Babul Istighfar. Babul Istighfar. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu meletakkan bab istighfar itu satu bab sebelum penutup. Bab penutupnya masalah nikmat-nikmat surga. Jadi gambarannya semua bab-bab di depan tadi itu ujung solusinya adalah istighfar. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Kalau kamu istighfar, kamu akan masuk surga. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir usianya, di masa usianya itu sudah di angka 60, ya. Usia masuk dalam usia tua, meskipun Nabi kita enggak pernah tua. Nabi Muhammad SAW itu lebih muda dari orang yang paling muda. Karena rambutnya hitam, badannya kuat, akalnya paling hebat. Nah kalau kita ini yang muda, umur baru 25 tahun, naruh kunci lupa ada di mana. Kacamata dicari neng di, padahal dinggo. Pernah nggak ngalami seperti itu? Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW memang usianya nambah, tapi nggak pernah tua. Nah di usia tua, ya usia tua, maksudnya usia yang menunjukkan kalau buat orang normal itu memang sudah tua. Untuk baginda Muhammad SAW diperintahkan sama Allah Ta'ala, kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir, itu perintahnya apa? Suruh banyak istighfar. Disuruh banyak istighfar. Makanya kalau kita tambah umur, seharusnya istighfarnya juga nambah. Ini kalau di depan saya ini kan banyak anak-anak muda ya. Tapi kalau di atas itu banyak yang usianya jauh lebih tua dari antum semua. Di atas sana. Paham enggak yang di atas siapa? Ngomong gak popo. Jangan sungkan. Yang di atas siapa? Siapa yang di atas? Ayo yang di atas ngaku. Siapa yang di atas? Ya, rata-rata kan usianya lebih muda dari yang di bawah kan, Bu? Lu ngaku. Ngakunya lebih muda. Seharusnya kalau tambah usia, istighfar kita nambah. Seharusnya begitu. Makanya Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu ngasih amalan buat orang-orang tua, itu diantaranya sholawat sama istighfar. Ya, sholawat sama istighfar. Ini baru prolog ya, belum masuk kepada apa yang pengen saya sampaikan. Nah, saya akan bahas istighfar dari sudut yang berbeda dari apa yang pernah saya bahas insya Allah. Dari apa yang sudah ada di YouTube saya, atau di video-video sebelumnya mungkin. Atau yang dibicarakan oleh banyak orang mungkin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini, jenengan jarang mendengar dan saya juga jarang berbicara. Sekarang saya mau nanya, tolong jawaban. Tolong jawaban jujur. Kamu hidup di satu rumah. Hidup di satu rumah. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus. Terus di dalam rumah itu ada orang yang numpang tinggal bersama kamu. Orangnya suka main gitar, tidak kenal jam. Suka nabuh rebana, gak kenal jam.
Suka main drum, gak kenal jam, karena orangnya pemusik. Buat pemusik kan enak gitar, nabur rebana enak, main drum enak. Sementara jenengan kutu buku, ahli membaca buku. Yang dibutuhkan apa? Ketenangan, suara instrumen pelan, musik relaksasi, betul? Nah kalau lagi baca seperti itu, kemudian ada yang nabuh rebana, teriak-teriak sambil nyanyi, terus kendangan, gitaran, nabuh rebana, pakai drum sekalian, persis di depan kamar jenengan. Kira-kira terganggu enggak? Jujur mawon, terganggu enggak? Terganggu. Kenapa saya ngasih contoh seperti ini? Kita ini masyarakat sosial, enggak hidup sendiri. Hidupnya berjamaah bersama dengan manusia-manusia yang lain dan bersama makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul? Kamu tinggal di satu rumah bagus sendiri, nggak ada yang lain. Bahkan kamu belum punya suami atau belum punya istri. Tapi di kamarmu ditemenin semut merah. Ada semut merah 2000 masuk kamarmu. Nyaman atau enggak nyaman? Enggak nyaman. Sebel enggak sama semutnya? Sebel. Tekan dikit semut ini. Kamar kok dikeroyok semut, kan begitu ya? Marah-marah. Kita ini makhluk sosial, hidup dengan manusia yang lain, hidup dengan makhluk Allah yang lain. Baik itu jin, baik itu binatang, baik itu manusia, dan bahkan malaikat. Makanya orang masuk masjid kan ada aturan ketat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mulutnya beraroma yang enggak enak, karena bisa ganggu orang lain. Ya, tidak boleh badannya beraroma yang enggak enak, bisa ganggu orang lain. Dan juga tidak boleh aroma mulutnya enggak enak, nanti ganggu malaikat. Ganggu malaikat. Jadi diperhatikan betul dalam Islam ini, kamu manusia makhluk sosial. Ora iso urip dewi. Kalau mau hidup sendiri, dibilang di tengah hutan ya nanti ganggu binatang di hutan. Dibilang di atas gunung nanti ya warga gunung yang merasa terusik, gitu kan ya. Urip ning ndi? Hidup di kubur saja ya. Jadi kalau nggak mau diganggu, nggak mau terganggu, silahkan masuk kubur, bukan di kuburan loh ya, di kubur betul. Sedo, meninggal dunia. Ternyata setelah meninggal dunia juga belum tentu tenang. Kalau amalnya nggak baik ya diganggu malaikat terus. Malaikat bagian mengganggu. Loh kalau di kuburan kan ada malaikat bagian mengganggu. Kenapa saya kasih contoh ini panjang gini? Kamu nggak bisa soleh sendiri. Paham maksud saya? Kalau kamu mau soleh-soleh sendiri, mau baik-baik sendiri, tapi kamu enggak mau mendoakan orang lain jadi orang baik, kamu enggak berusaha orang lain jadi orang soleh, maka nanti kamu akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Akan terganggu dengan ketidaksolehan dan ketidakbaikan orang lain. Di antaranya, kalau ternyata kita tidak peduli, tidak ingin orang lain dapat rahmat, tidak pengen orang lain dapat ampunan, tidak pengen orang lain dapat kebaikan, maka nanti Allah kirimkan azab, maka kita kena juga karena kita ada di dalamnya. Mulai paham maksud saya? Ya, saya nggak akan ngomong bangsa Indonesia ini gede pol, besarnya luar biasa. Singapura kan kecil ya. Singapura kecil. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ini berjuang mau membuat dari Sabang sampai Merauke wapik kabeh iki yo butuh waktu, bertahap. Karena wilayahnya sangat luas. Saya mau ngajak mikir yang gampang saja. Satu rumah. Nah, kalau mikirnya satu rumah gampang atau susah? Kalau kamu mikir sak negara mumet. Tapi kalau mikir satu rumah, kalau setiap orang mikir satu rumah, lama-lama jadi apa? Satu negara. Tapi berpikirnya,
gimana caranya satu rumah ini nggak kena azab, satu rumah ini nggak kena bencana, satu rumah ini nggak kena siksa, satu rumah ini dapat rahmat yang besar. Caranya bagaimana? Nah, ini ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya, ini yang mungkin kurang kita renungkan. Allah Ta'ala mewahyukan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir. Ayat ini ya, Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir di dunia ini. Di dunia ini Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka yang kafir. Yang kafir yang mana? Yang tinggal di Mekah. Ini kan ayat asbabun nuzulnya ya. Kita bicara asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah. Ketika Rasulullah SAW masih ada di kota Mekah. Nabi disiksa, Nabi dihajar, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun siksa yang turun dari Allah kepada orang-orang tersebut. Ini menarik ya. Mestinya kan langsung ya nyakitin Nabi loh. Makanya kadang-kadang kamu kan aku orang soleh, jangan sakiti aku loh. Kualat kue. Wah gaya nih, Masya Allah. Ini yang ditiru siapa ini? Aku orang baik loh, ahli masjid. Kamu jangan mencela mencaci maki aku loh. Oh nanti jelungup kamu, delosor gelundung matimu elek. Masya Allah. Sombong amat. Ngeri, yang ditiru siapa? Kok jangankan terhadap dirimu. Ini buat kita ya, kita belajar jadi orang yang baik. Ya, buat kita. Ini nasihat untuk diri kita sendiri. Ada Nabi Muhammad SAW di Mekah, Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi disakitin, Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Kenapa? Allah mengatakan, dan sekali-kali Allah tidak akan mengirimkan siksa. Allah tidak akan menyiksa mereka yang kafir di Mekah. Wa anta fihim. Sementara di tengah-tengah mereka ada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi Muhammad SAW itu meredam amarah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Seharusnya kan yang kafir yang menyakiti Nabi, yang ganggu, ini kan seharusnya dikasih azab. Hitung-hitungan matematika gitu loh. Jahat kok. Harusnya disiksa. Tapi kenapa nabinya sudah di Madinah, nabinya udah di Madinah, SAW, yang di Mekah, yang kafir, yang mengganggu Nabi, yang menyakiti Nabi, yang menyiksa Nabi, kenapa enggak disiksa-siksa juga? Nah, ini menarik. Maka turunlah ayat ini, lanjutannya. Jadi ayat ini bukan turun satu langsung semua gitu kan ya, bagian per bagian. Maka turun ayat lanjutannya ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kalau enggak pakai tafsir nanti salah itu baca terjemahannya, enggak ngikuti tafsir ya. Cuman modal bahasa Arab, ngeri ini. Kenapa? Humnya siapa di sini? Hum itu artinya mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau diterjemahkan letterlek gitu ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Seakan-akan ini merekanya orang yang sama. Padahal ayat ini enggak begitu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah yang menyiksa Nabi Muhammad SAW
yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang jahat pada Nabi Muhammad SAW, tidak akan diturunkan bala kepada mereka semua. Wahum, sementara mereka yang beriman di Mekah, sahabat-sahabat yang belum hijrah, yang masih ada di kota Mekah, yastaghfirun, rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, ini jadi penting ini. Ternyata bukan hanya keberadaan Nabi Muhammad SAW yang meredam amarah Allah, ternyata keberadaan sahabat yang istighfar. Kalau Nabi istighfar nggak istighfar, amarahnya Allah teredam. Tapi kalau sahabatnya istighfar, maka istighfarnya sahabat ini membuat Allah meredam amarahnya. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mengalahkan amarahku. Ada yang istighfar di situ, yang lain selamat gara-gara yang istighfar. Yang menarik buat saya, yang lain itu bukan muslim yang maksiat, tetapi orang yang kafir dan benci Nabi Muhammad SAW. Oh. Kok domblong semua kenapa? Beda kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, jenengan merasakan sesuatu yang berbeda ya? Jadi berkat istighfarnya sahabat, satu kota Mekah itu aman. Berkat istighfarnya orang soleh, satu kota jadi aman. Berkat istighfarnya orang soleh, satu negara jadi aman. Aman itu artinya apa? Bukan nggak ada hal-hal seperti itu. Aman itu artinya Allah nggak nurunkan amarahnya, itu aman. Allah nggak nurunkan amarahnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini jadi solusi buat kita di akhir zaman. Karena kalau kita jujur-jujuran, kemaksiatan ini kan spol-polan ya. Lewat handphone itu cari yang nggak haram kan ya susah ya. Terus iklannya ya akeh sing haram. Betul kan ya? Ya maksudnya itu bukan iklannya, tapi mau ngomong ya nggak enak juga gitu ya. Yang diiklankan halal. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah iklan itu kita melihat hal-hal yang haram. Nah, contohnya nak wedoke ayu kan mbok sawang ya haram toh ya. Betul. Belum lagi game-game yang ada. Perjudian lewat game. Wah, maksiat dalam genggaman saudara-saudara. Gak perlu keluar rumah, maksiat dalam genggaman. Belum lagi istri-istri durhaka sama suami. Ada enggak? Ada. Oh, suami durhaka sama istri juga ada kok. Rumah tangga zaman sekarang, caci maki, hina-hinaan itu ada atau enggak ada? Ada. Dulu juga ada, sama. Cuman sekarang ini gayanya beda lagi. Tampaknya tuh seperti merata gitu ya. Tampaknya seperti merata. Beda dengan eyang kakung zaman dulu. Kalau suaminya marah-marah, tunduk gitu ya. Terus minta maaf sama suaminya, dilorem-lorem hati suaminya. Kalau lagi marah verbal itu. Kata-kata yang kasar tadi itu, istri ini bisa ngelus suaminya. Kalau sekarang, Masya Allah, dicaci satu, balesnya, oh lo korban ini. Walaupun orang itu kalau dicaci dalam syariat boleh balas. Maksudnya kalau didolimi ya. Kalau didolimi nggak salah, kalau dionek-onek ke balas boleh. Balas sama. Ngonek-ngonek no itu. Syariatnya itu. Tapi batasannya harus sama. Misal begini. Kamu gila. Kamu gila. Itu gak apa-apa itu. Podo aja. Tapi kamu gila. Kamu juga gila. Wah, itu luwih akeh dosane. Kenapa? Ada tambahan kalimat juga. Maka dianjurkan kalau kamu dihina, ya sabaro kan begitu ya, itu anjuran. Kalau memang nggak mampu sabar, ya tempuh jalur yang benar. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, ikhwani rahimakumullah. Melihat kondisi yang seperti ini, maka kita harus sadar bahwasanya kita harus bisa membuat tempat di mana kita tinggal aman.
Tempat di mana kita berada aman. Amarah Allah enggak turun, azab Allah enggak turun pada siapapun. Itulah jiwa muslim. Keren ya. Orang muslim kok ngene iki. Ya moga-moga aku selamat dhek ben mati wae. Enggak ada. Karena muslim itu pengen saudaranya semua masuk surga. Enggak ada cita-cita semoga dia masuk neraka, itu enggak ada. Cita-citanya mudah-mudahan dapat hidayah, masuk surga. Kan begitu selalu cita-citanya. Nah, caranya gimana biar satu negara ini selamat? Gampang caranya, mikirnya nggak usah negara. Mikirnya rumah, masing-masing mikir rumah masing-masing. Aku akan jadi orang yang ahli istighfar di rumahku sehingga azab Allah enggak turun kepada penghuni rumahku, enggak turun kepadaku, enggak turun pada pasangan hidupku, enggak turun pada anakku, enggak turun pada ART-ku ya. Namanya sekarang ART ya, asisten rumah tangga. Nanti kalau ngomong yang lain dimarahin lagi gitu kan ya. ART-ku enggak turun kepada yang menjadi driverku. Aja ngomong sopir gak enak. Driver ngono apik ngono ya. Betul ya? Saya kalau ngomong saya sopir, tapi kalau sama orang lain dia driver, kan gitu ya. Ngajeni namanya. Namanya menghormati. Kenapa? Karena aku rajin istighfar. Jadi istighfar di rumah tuh niatnya, ya Allah, berkat istighfarku ini ya Rabb, selamatkan seluruh yang tinggal di rumahku. Kan begitu awalnya. Terus dibesarkan lagi, tetangga-tetanggaku. Besarkan lagi, sak desa. Besarkan lagi satu provinsi, besarkan lagi se-Indonesia, besarkan lagi sedunia. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika mendapat ilham ilahi, ya ilham ilahi itu terjadi, terbukti di dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ibunya Nabi Musa alaihi salam. Itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga al-ulama warathatul anbiya, ulama-ulama yang dapat ilham. Di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dapat ilham. Minta apapun satu permintaan dituruti sama Allah Ta'ala. Maka beliau minta satu hal sama Allah. Ya Allah, siapapun umat Islam yang hidup sezaman denganku dimanapun berada, jangan ada yang masuk neraka. Masya Allah. Itu loh semangatnya muslim. Semangatnya itu menyelamatkan, membawa kedamaian, menenteramkan, mendatangkan rahmat. Itu semangatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah caranya bagaimana? Istighfar. Lah yang jadi masalah, jangankan kok punya semangat seperti itu, ngistighfari awake dhewe gak kober. Jangankan kok mengistighfari satu rumah, mengistighfari diri sendiri gak punya semangat. Mengistighfari diri sendiri gak sempat. Mengistighfari diri sendiri gak pingin, gak ada rasa dosa kuakeh, ben selamat, aku mau istighfar yang banyak. Itu gak muncul ikhwani. Kenapa ini gak muncul? Karena setan paham. Setan ki yang mudengan. Makanya suami kalau nggak mudengan kayak ngungkuli setannya. Setan itu mudengan. Mudah paham. Setan tuh paham betul. Ini kalau sampai umat Nabi rajin istighfar, celaka kita ini kata setan. Celaka. Semua usaha kita sia-sia. Mereka pasti diampuni Allah. Allah pasti nggak jadi marah sama mereka. Allah pasti akan turunkan rahmat. Maka solusinya apa? Jangan sampai mereka istighfar. Nah terus gimana biar nggak istighfar? Ya bisi ono wae. Percuma istighfar, percuma. Lambe to ora kanggo kan begitu setan. Percuma istighfar kok awakmu ki maksiat yo mlaku istighfar. Istighfarmu ki ora kanggo, istighfarmu enggak terpakai. Percuma istighfar. Makanya kalau kita suka ngomong gitu sama orang, percuma kamu istighfar, berarti kita anak buah saya ngomong untuk aku. Paham ya? Jangan pernah mengatakan percuma istighfar. Kita boleh mengatakan istighfarku perlu diistighfari meneh. Istighfaruna yahtad ilal istighfar.
Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu ahli istighfar. Enggak ngomong istighfarmu butuh diistighfari, enggak pernah duding orang lain. Wali-wali kira pernah, ora ono. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kesini terus. Enggak gini. Itu ciri-ciri wali. Jadi yang suka begini, nah itu ya insya Allah jadi wali. Insya Allah. Tapi belum kali. Karena masih sombong. Ya masih sombong. Rabi'ah Adawiyah yang al-istighfar itu ngucapnya istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Dulur, istighfarku masih butuh diistighfari lagi. Padahal ini ahli istighfar. Nah ini masalah buat kita semua. Makanya mumpung bulan Rajab ini ulama, indahnya ulama tuh begitu ya. Wis sing arep ngomong bid'ah ya sak karepe. Ya ulama itu membuat gerakan Rajab istighfar. Maka ada istighfar Rajab. Enggak ono istighfar Sya'ban. Ya, enggak ono istighfar Rabiul Awal, enggak ono. Yang ada istighfar Rajab. Kenapa? Karena udah deket Ramadan. Jangan sampai nanti masuk Ramadan, hatinya masih rusak, sehingga nggak bisa merasakan semua nikmat yang Allah siapkan untuk dirasakan di bulan suci Ramadan. Sehingga yang dirasakan cuman haus, lapar, haus, lapar, haus, lapar. Padahal tiap detik itu ada nikmat yang luar biasa. Makanya dari Rajab udah hatinya didandani dulu. Dibersihkan istighfar. Kemudian kalau tergerak satu dunia ini istighfarnya bukan cuma khotib Jumat. Alhamdulillah kan khotib Jumat diwajibkan istighfar ya. Lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Sepekan sekali setiap Jumat. Rukun. Kalau sunnahnya kan habis salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Tapi kalau khotib Jumat kan harus. Gak sah khutbahnya kalau dia gak istighfar untuk mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Makanya ikhwani rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya istighfar untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah ini saya pengen antum renung semua. Kalau selama ini kok kerjaan gak beres, rumah rasanya itu panas, di rumah gak bisa jenak, pengennya loncat, pengennya keluar, delok bojo karo delok pitik kok enak delok pitik. Naudzubillah min dzalik, kan ada toh ya. Maksudnya gini loh, suami jangan tersinggung ya. Ada istri-istri entah di alam mana wallahu alam. Insyaallah kalau di alam nyata enggak ada. Mungkin alam metaverse mungkin. Mungkin. Mudah-mudahan di metaverse juga enggak ada. Itu lihat suami atau suami lihat istri, itu pilih lihat hewan peliharaannya itu maksud saya. Delok pitik mau ngono lho. Jadi kalau dia ahli kutilang, dia pelihara kutilang atau apa namanya, derkuku ya, atau kutut, suara kutut bagaimana? Aku gak mudeng suaranya, ndak iso nirokno, kukuk orang ndak iso ya, susah, dikudang kan ya, siul disiul sama dia, disemprot, nyawangnya dengan seneng bahkan dikasih nama, dipanggil, lah bojone gak tahu di ngono-ngono, wonge yo hadir, entah di mana. Insya Allah gak di sini, gak di sana ya. Kenapa ini kok melihat pasangan hidup gak bisa jenak? Melihat pasangan hidup jadinya gak enak. Melihat anak menyebalkan. Melihat yang di sekitarnya membuat hatinya resah. Kenapa seperti itu? Something wrong. Ada yang salah. Ada yang salah. Pergi ke hotel yang namanya motel. Berarti kan hotel bintang 1, bintang 2 gitu loh. Kamarnya dengan kamar di rumahnya jauh lebih indah kamar di rumahnya. Tapi kamar di rumahnya gak nyaman. Hotel yang kelasnya buat dia paling jelek, itu nyamannya luar biasa. Kenapa? Yang menemani beda saudara-saudara. Gulingnya itu loh beda, cok mikir aneh-aneh. Ini ada apa gitu? Ada apa? Masakan istrinya yang enak. Lain kalau masakannya nggak enak ya. Masakan istrinya yang enak, rasanya pahit. Masakannya tonggo yang biasa-biasa saja. Waduh dik, masakanmu Masya Allah, enak pol. Bojoku gak iso masak kayak ngono ya.
Anaknya orang lain, lucunya, Masya Allah, lucunya. Anak orang lain, anaknya sendiri, bocah kok gini. Maaf, ini kita introspeksi diri ya. Ini namanya belak-belakan, jujuran. Kenapa terjadi seperti ini? Berarti alat kita ini rusak gitu, rusak. Parah nih rusaknya. Hati kita buruk gitu. Maka urgent, darurat, dandani. Setelah saya telusuri, kalau nanya ke jamaah gitu. Nanya ya, ini termasuk lagi nanya nih sama kawan-kawan. Kamu tuh kalau habis sholat istighfar diajak imam 3 kali itu semangat atau sama setengah ngelamun tuh? Oh, saya ini kan sering jadi imam. Pengalaman, saya teriak, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaahnya, astagfirullah. Kenapa suara nih? Aku ki makmuman baik mayit to ben ya. Kok kaya gak butuh ampunan. Seperti gak butuh ampunan. Kalau gak diajak imam, habis salam tuh kamu merasa butuh diampuni enggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kanjeng Nabi SAW yang gak mungkin punya salah, Sholat itu pasti ketemu Allah Ta'ala, bersalam iji istighfar, lawakmu sholat, ngadep film. Allahu Akbar. Selantek ke sinetron ini. Ayah, barusan download, wah ayo sholatnya yang cepet, terus tonton filmnya, Masya Allah. Sholat ngadep film, rampung mencolot, istighfar gak gelem. Istighfar gak mau. Setelah saya teliti kita ini, di diri kita sendiri miskin istighfar. Melarat istighfar, ngeri. Lu yang ngeri tuh ya. Nak melarat duit ki gak patek ngeri. Ndak punya uang tuh gak jadi masalah. Walaupun itu masalah. Ya, itu masalah, tapi jangan jadi masalah. Tapi kalau enggak punya istighfar, Rasul yang mengatakan, beruntung itu orang yang nanti di akhirat dia menemukan dalam kitab catatannya istighfaran katsira. Banyak istighfar, beruntung. Berarti kalau menemukan catatannya titik, kalau dibalik jadinya apa? Lawannya beruntung. Rugi. Rugi kalau istighfarnya dikit. Jelas semuanya? Saya udah 1 jam ngomong, janjinya 45 menit sampai 50 menit. Tapi belum selesai. Ini kan baru naik, mukodimah yang naik. Kita endingi itu ya, kita akhiri dengan sesuatu yang saya pengen nanti hasilnya langsung dipraktekkan. Ya langsung dipraktekkan. Pengen enggak Indonesia tambah aman? Pengen enggak Indonesia tambah makmur? Pengen enggak Indonesia tambah ayem? Besarkan sekarang. Pengen enggak bumi ini tambah ayem? Pengen enggak bumi ini tambah rahmat? Pengen enggak bumi ini tambah menyenangkan? Pengen. Ya berarti kita ini sebagai umat terbesar di Indonesia, umat Islamnya harus rajin istighfar. Harus rajin istighfar. Makanya saya ngajak semuanya, yuk bulan Rajab ini, sebagaimana anjuran para ulama, gaungkan di musola-musola, gaungkan di masjid-masjid, gaungkan di kantor-kantor, gaungkan dimanapun, astagfirullah, istighfar. Biar apa? Biar Allah gak jadi marah, kalau memang mau marah, jadinya sayang dan ngasih rahmat. Ibu-ibu, jadi udah tahu caranya meredam amarah suami? Ini rahasia, sebetulnya jangan di-share. Nah kalau Allah saja meredam amarahnya karena kamu istighfar, berarti kalau kamu istighfarkan suamimu, ya insya Allah suamimu yang suka marah-marah berubah jadi penuh kasih sayang. Tapi sayangnya kamu nggak pernah mengistighfari suamimu ketika suamimu marah-marah. Yang ada kamu ucapkan astagfirullah, astagfirullah, wong lanang kok kaya ngono. Astagfirullah. Ini namanya modus ya. Istighfar modus untuk menghina orang lain dan membersihkan diri
diri, itu ngucapnya istighfar tapi hatinya sombong. Hatinya sombong. Lain kalau dia habis subuh ngikuti anjurannya para ulama, dan itu juga dari riwayat yang lemah dari Nabi SAW, mengucapkan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, dibayangkan di kepalanya juga suaminya, istrinya, anak-anaknya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bayang no mukmin sak dunya. Masya Allah. Adem kalau begitu. Makanya kalau kita ada masalah apapun, tolong dicek istighfarmu sak piro. Karena Rasul menyatakan man lazimal istighfara, siapa yang dia itu tekun istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Setiap kali dia mengalami kesempitan hidup model apapun, Allah akan selalu memberikan jalan keluar kepadanya. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kali ada rasa suntuk sumpek yang luar biasa yang hinggap ke dalam hatinya, Allah akan menyingkirkan penyebab rasa sumpeknya itu sehingga dia tidak sumpek lagi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan terus memberi dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa diperhitungkan dan diperkirakan dan direncanakan oleh siapapun, karena Allah sendiri yang akan langsung memberikan rezeki kepadanya. Dah, janji saya selesai. Satu ayat, satu hadis. Betul kan? Satu ayat sama satu hadis. Nah, sekarang saatnya praktek. Kalau bulan Rajab itu habis Isya, kita suruh baca Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Ya, Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Mari kita baca bareng-bareng untuk menutup majelis ini. Dan saya niat mengajak saudara-saudara saya dimanapun berada, yuk kita istighfaran. Istighfaran ini bahasa Indonesia ya. Indonesia kan kabeh diakhiri an toh, yasinan, sholawatan, istighfaran. Jangan nanti ngomong istighfaran enggak ada itu, bid'ah, yang ada istighfar. Waduh, ruwet men ya. Ini bahasa Indonesia, sholawatan tuh enggak ada, yang ada sholawat. Itu Indonesia sama bahasa Arab memang berbeda. Ini diterjemahkan istighfaran, artinya betul-betul memasyarakatkan istighfar. Ya, dan mengistighfarkan masyarakat. Siapa masyarakatnya? Ya kita sendiri. Jangan kebanyakan mikir, tapi praktekkan. Yang suka mikir, biar mikir. Jenengan yang belajar sama saya, ojo kaken mikir, tapi praktek saja. Yang lain mikir cari solusi, kamu sudah menjalani solusi. Enak tuh? Karena istighfar ini solusi. Syaratnya tekun, man lazimal istighfar, tekun. Berarti selama ini kita kan kurang tekun. Kalau masih banyak masalah nggak selesai, sumpek nggak hilang-hilang penyebabnya, berarti kita kurang tekun. Tinggal dikenjot, tekunkan istighfarnya, maka selesai dengan sendirinya karena diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ngajak dirinya sendiri istighfar? Siap minta sama Allah berkat istighfar kita seluruhnya dapat rahmat? Siap kita ngajak orang lain juga bareng-bareng istighfar biar rahmat Allah turunnya cepat kepada semuanya? Oke, ini baru namanya kita hidup berjamaah. Ora urip dewe, diniati untuk orang banyak. Mari bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alai, 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 Rabbighfirli تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب 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 علي ربي اغفر لي وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي
تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي تب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي ربي اغفر لي وارحمني وتب علي. Alhamdulillah. Nggak kerasa kan? Nyantai, hati enak, pikiran tenang, hidup bersemangat. Resepnya istighfar. Nah, kalau kita mau sebetulnya salah satu kunci biar rezekinya itu bisa luber-luber ke orang banyak adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Sholat sunnah fajar 2 rakaat, kalau sempat baca doa fajar, setelah itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah ini kalau kita baca, rezeki kita bisa bukan lagi kegerojokan, luber. Jadi orang lain juga dapat. Saking banyaknya itu, orang lain juga dapat. Apa itu? Subhanallah tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, tasbih, tahmid, istighfar. Digabung jadi satu. Penutupnya istighfar, astaghfirullah. Nah kalau udah tiap pagi udah diistighfari 100, nanti mau tidur habis isya itu habis sholat sudah istighfar 70. Ya insya Allah yang antara pagi sampai malam kan bersih. Nah, masalahnya tuh kita untuk yang begitu tuh MALAS. Males. Padahal tulisannya malas. Mocone males. Sibuk mikir. Maaf pemirsa dimanapun antum berada. Ini saya tambahin titik aja. Sibuk mikir gimana caranya, bagaimana caranya. Lah nabimu ki sapa? Rasulmu itu siapa? Kita ini ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita percaya penuh bahwasannya yang the
best, yang terbaik, yang terbenar hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan andalkan apapun sebelum kamu andalkan Nabi Muhammad SAW. Nah Rasulmu udah ngajari, kalau kamu tekun istighfar, lagi mau saya ngomong Kanjeng Nabi, yang bicara Rasulullah SAW. Siapa tekun istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Apapun zik, apapun yang nyesekno dodo, apapun yang buat sempit hidupmu, hidup terasa sempit, itu kalau kamu rajin istighfar, Allah akan menjadikan lapang kesempitanmu, dilangno, dikasih solusi. Orang kalau diimpit gak bisa obah, terus untuk dalam itu kan lego. Nah itu kalau rajin istighfar begitu. Kemudian apalagi? Sumpek gara-gara temen, sumpek gara-gara bos, sumpek gara-gara kantor, sumpek gara-gara apapun, maka penyebab sumpeknya akan dibereskan sama Allah Ta'ala, sehingga enggak sumpek lagi. Setelah itu, rezekinya enggak usah kakek mikir, bingung oleh yang ngedum. Sapa meneh ya. Maka jenengan kalau udah seperti itu, jangan bingung saudara-saudara, tinggal scan barcode kirisnya itu ya. Ya, scan barcode kiris. Nah itu, oh belum Mas Seto, ganti dulu tuh. Wow. Nah itu, barcode kirisnya di scan ya, nggak usah bingung, maka itu sudah ikut andil Majelis Ar-Raudhah dan tidak kena biaya administrasi dari bank manapun, dari GoPay dan kawan-kawannya, mau Rp1, Rp2 pun bisa tembus ya, Rp2.000, klik itu bisa masuk ikut andil perjuangan Majelis Ar-Raudhah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Dah praktekkan ilmunya. Bukan saatnya kita ini kekakian teori, yang dibutuhkan banyak praktek. Bukan banyak teori tidak dipraktekkan. Banyak teori harus, tapi harus dipraktekkan. Siap praktek? Yang mana yang mau dipraktekkan? Siap kok gak cetok gitu ya. Siap praktek? Siap. Ndi sing tak praktekno gitu ya. Habis isya istighfar 70 kali. Habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Insyaallah rezekinya lahir batin jembar. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak.